saya ingin menantang juga, atau kami ingin menantang ya, omongan-omongan atau celoteh para terlemul yang mengatakan bahwa minggu lalu pasti bahkan ada yang mengatakan awal minggu depan sudah P21 PKS ya. Tapi yang jelas yang kami lakukan bukan tok tok, para termul itu hanya melakukan tok tok ya. Kalimatnya siapa ya, tok tok ya? We walk the talk, only talk the talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selamat datang kembali di Orasi Kritis, tempat di mana logika masih diajak hidup meskipun kadang kenyataan politik kita sudah seperti grup WA keluarga. Ramai, emosional, tapi bukti sering hilang entah kemana. Dan hari ini episode terbaru dari sinetron nasional paling panjang setelah Ikatan Cinta akhirnya kembali tayang. Tema besarnya masih sama, saudara-saudara, ijazah. Ya, ijazah lagi. Negara lain sibuk bahas kecerdasan buatan atau AI, teknologi chip, perang dagang global, ya, perang minyak. Sedangkan kita masih terjebak di folder scan ijazah.pdf. Tapi kali ini menarik, saudara-saudara, karena Refly Harun akhirnya buka suara cukup keras dan nadanya bukan lagi sekedar membela, melainkan menyerang balik opini publik. Ada yang bilang kubu Roy Suryo mulai goyah, ada yang bilang minta SP3 itu tanda menyerah. Bahkan ada yang mulai menyindir kalau merasa benar kenapa takut lanjut. Nah, di titik itulah Refly Harun meledak, dan seperti biasa kalau sudah Refly bicara bahasanya bukan lagi air mineral ya. Ini sudah es kopi tanpa gula. Pahit tapi bikin melek. Beliau bahkan menyebut ada pihak yang bodoh karena mendorong kasus terus lanjut sampai Roy Suryo bisa pakai rompi oranye. Waduh, luar biasa. Indonesia memang unik. Di negara lain rompi oranye dipakai pekerja proyek, di sini simbol prime time politik, saudara-saudara. Tapi pernyataan sekarang bukan sekedar siapa benar siapa salah, melainkan kenapa isu ijazah ini tidak pernah benar-benar selesai, kenapa selalu muncul babak baru, dan kenapa setiap kali mulai mereda selalu ada ledakan pernyataan baru yang membuat publik kembali ribut. Apakah ini benar perjuangan mencari kebenaran, atau jangan-jangan kita sedang menyaksikan pertarungan opini paling panjang dalam sejarah politik Indonesia modern? Saksikan dulu pernyataan lengkap Bung Refly Harun ini, lalu setelah itu kita bedah bersama. Silakan menyaksikan. Di publik ini seolah-olah Mas Roy menyerah, ya. Dr. Tifa menyerah. Wujud dari penyerahan itu minta SP3. Dan SP3 itu ditafsirkan sebagai minta maaf, ya. Nah, ini keliru besar. Yang kami lakukan ini sebagai lawyers adalah bagaimana membela klien kami sejak awal, dari dilaporkan sampai kemudian mau P21 ini. Jadi kami membela dan berargumentasi berdasarkan hukum yang ada bahwa kasus ini tidak layak ditindaklanjuti. Karena itu harus dihentikan, harus di stop karena sudah melanggar hukum. Kami bukan meminta tapi mendesak. Demi hukum kasus ini harus segera dihentikan. Ada yang mengatakan, loh, kalau memang merasa kuat, kenapa dihentikan? Saya bilang ini orang bodoh yang mengatakan demikian. Berpikir nggak kasusnya ini kasus pidana? Kalau lanjut ke persidangan, Mas Roy akan pakai rompi orange dan mungkin ditahan. Jadi kalau ada yang mau mendorong Mas Roy pakai rompi orange dan ditahan, itu orang bodoh pastinya, ya. Jadi apa yang ingin kami lakukan? Menunjukkan bahwa from the beginning, bahwa penersangkaan sebelumnya pelaporan itu tidak layak bagi kasus-kasus dalam dimensi konstitusional dan hak asasi manusia ini. Tapi bagaimana pembuktiannya dengan ijazah Jokowi? Banyak forum untuk membuktikannya, baik on court maupun out of the court. Jadi ke KPU kita bisa membuktikan, ke Petun kita bisa membuktikan, gugatan perdata kita membuktikan, ke Bareskrim ada tim pemburu ijazah palsu. Rizal Fadila sudah ke Bareskrim lagi untuk membuktikan secara genuine apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Jadi bukan konsentrasinya
pada menersangkakan atau mendakwa nanti Mas Roy Suryo, dan mudah-mudahan tidak pernah terjadi, dan termasuk juga Dr. Tifa. Paham ya, teman-teman sekalian? Jadi bukan meminta mengemis, apalagi minta RJ dan lain sebagainya. Enggak. Kita tetap on the right track untuk membuktikan ijazah itu asli palsu di forum yang sesungguhnya. Nah, karena itu silakan nantikan kaos apa yang akan dipakai Mas Roy. Oke, itu tadi pernyataan Bung Refli, dan kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya ada satu pesan penting yang sedang dibangun di sana. Mereka ingin mengubah cara publik melihat kasus ini ya. Bukan lagi soal apakah ijazah itu asli atau palsu, tetapi bergeser menjadi apakah orang yang mempertanyakan ijazah boleh dipidanakan? Dan disinilah permainannya mulai menarik. Karena ketika substansi mulai sulit dibuktikan di ruang publik, pertempuran biasanya pindah ke arena opini, pindah ke emosi, pindah ke narasi kriminalisasi. Istilah kerennya, kalau bola sulit masuk gawang, minimal komentatornya dibuat ribut dulu. Dan jujur saja, isu ijazah Joko Widodo ini sudah seperti serial Netflix. Bedanya Netflix punya ending, kalau ini season baru terus keluar meskipun penonton sudah hafal dialognya. Tapi justru karena itu, kita perlu melihat kasus ini dengan kepala dingin, saudara-saudara. Karena di balik teriakan, di balik konferensi pers, di balik rompi oranye, dan di balik kata kriminalisasi, ada pola politik dan pola komunikasi yang sangat menarik untuk dibedah. Mari kita masuk ke analisisnya. Yang paling menarik dari pernyataan Bung Refli sebenarnya bukan kemarahannya, bukan juga soal orang bodoh. Ayo, siapa yang dituduh orang bodoh? Karena di negeri ini ucapan keras dalam politik itu sudah seperti background TikTok, selalu ada setiap hari. Yang jauh lebih penting adalah arah strateginya. Perhatikan baik-baik. Dulu narasi utama kubu pengkritik adalah buktikan ijazah itu asli. Sekarang perlahan berubah menjadi kenapa orang yang mempertanyakan ijazah di proses hukum. Kelihatannya mirip, padahal secara politik, ya, secara politik ini berbeda total. Ini artinya pusat pertempuran mulai digeser, ya. Pertempurannya mulai digeser dari pembuktian dokumen menuju pertarungan legitimasi hukum dan opini publik. Dan perubahan arah ini biasanya terjadi ketika sebuah isu mulai menemui jalan buntu di pembuktian langsung. Karena kalau benar-benar ada bukti final yang telak, ya harusnya perkara selesai yang cepat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kasus melebar kemana-mana, masuk ke podcast, masuk ke YouTube, masuk ke konferensi pers, masuk ke drama hukum, bahkan sebentar lagi mungkin masuk di FTP. Aku mencintaimu walau ijazahmu dipertanyakan. Mungkin ya itu judulnya. Lalu Refli mengatakan mereka bukan meminta belas kasihan, bukan menyerah, tetapi mendesak SP3 demi hukum. Nah, di sini publik harus cermat karena secara komunikasi politik permintaan penghentian perkara memang bisa dibingkai dua cara. Kubu pendukung akan bilang ini perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, sedangkan lawan politik akan bilang kalau yakin benar kenapa takut sidang. Dan dua-duanya punya efek propaganda masing-masing ya. Itulah kenapa isu ini tidak pernah selesai, karena yang bertarung bukan cuma data, saudara-saudara, tetapi persepsi. Dan dalam politik modern, persepsi sering lebih kuat daripada fakta. Kadang dokumen kalah oleh potongan video 10-20 detik. Kadang analisis kalah oleh caption huruf kapital yang gede-gede. Makanya kita melihat semua pihak sekarang bermain di ruang opini. Ada yang memainkan narasi kriminalisasi, ada yang memainkan narasi fitnah, ada yang memainkan narasi perjuangan demokrasi, dan ada juga sekedar bermain algoritma. Karena jangan salah, isu ijazah ini sekarang bukan cuma isu hukum, ini sudah menjadi industri perhatian. Ya, attention industry ya, semakin gaduh, semakin viral, semakin ditonton, semakin hidup isu ini. Dan semua pihak sadar tentang hal itu, ya. Yang menarik lagi adalah ucapan Refli soal pembuktian ijazah bisa di banyak forum. Artinya apa? Artinya mereka ingin menegaskan bahwa pertarungan belum selesai, saudara-saudara ya. Bahwa meskipun ada proses pidana terhadap pihak tertentu,
narasi soal ijazah akan terus dijaga hidup. Ini penting secara politik. Karena sebuah isu yang terus hidup akan terus menghasilkan tekanan opini. Dan tekanan opini itu bisa lebih berbahaya daripada putusan hukum. Sebab pengadilan hanya bekerja di ruang sidang. Tetapi opini bekerja 24 jam di kepala masyarakat. Hari ini trending, besok jadi potongan TikTok, lusa masuk podcast, minggu depan jadi bahan warung kopi. Mengapa negara kita ini memang luar biasa? Di tempat lain orang ngopi bahas ekonomi, di sini ngopi sambil debat font ijazah ya. Ukurannya, hurufnya ini salah nih ya. Tetapi ada satu hal yang menurut orasi kritis paling penting. Ya, semua pihak sekarang terlalu sibuk memenangkan narasi sampai publik mulai kesulitan ya. Jadi publik mulai kesulitan menemukan inti persoalan sebenarnya. Publik dipaksa memilih kubu, percaya atau tidak percaya. Padahal seharusnya dalam negara demokrasi, pertanyaan publik dijawab dengan transparansi penuh. Bukan dengan perang emosi tanpa akhir. Karena semakin lama isu ini berputar, semakin muncul kesan bahwa politik Indonesia memang gemar memelihara kabut. Ya, kabut ketidakjelasan. Dan kabut itu menguntungkan banyak pihak, saudara-saudara. Sebab ketika publik sibuk bertengkar soal ijazah, orang lupa bertanya soal ekonomi. Ya, rupiah melemah terus. Soal lapangan kerja, banyak pengangguran. Soal harga kebutuhan pokok, ya semakin meningkat. Soal masa depan negara, entah itu 2045 emas, perak, atau tembaga, atau bisa jadi besi bekarat, ya. Who knows ya, kita nggak ada yang tahu. Akhirnya kita terjebak dalam lingkaran yang sama. Satu pihak terus bertanya, satu pihak terus membantah, lalu semuanya masuk YouTube. Dan algoritma tertawa paling keras. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Jadi hari ini kita kembali melihat satu hal penting. Bahwa polemik ijazah Joko Widodo bukan lagi sekedar soal dokumen. Ini sudah berubah menjadi perang persepsi, perang narasi, perang opini. Dan dalam perang seperti ini, keadaan yang paling berisik bukan yang paling benar, tetapi yang paling pandai menguasai perhatian publik. Pernyataan Bung Refli Harun ini menunjukkan bahwa kubu pengkritik belum mundur. Justru mereka sedang mengubah medan tempur dari pertanyaan mana bukti aslinya menjadi kenapa yang bertanya soal ijazah malah diproses hukum. Dan kita semua tahu kalau isu sudah pindah ke wilayah opini publik, maka pertarungannya bisa panjang sekali, saudara-saudara. Bahkan mungkin lebih panjang daripada antrean komentar netizen yang merasa jadi ahli forensik dadakan. Sekarang semua orang mendadak pakar tanda tangan, pakar font Times New Roman mungkin, pakar kertas, bahkan mungkin sebentar lagi muncul guru besar laminating nasional. Tetapi satu hal yang tetap harus dijaga adalah akal sehat, saudara-saudara. Karena demokrasi membutuhkan kritik, tetapi kritik juga membutuhkan tanggung jawab. Dan negara yang sehat seharusnya mampu menjawab keraguan publik dengan keterbukaan, bukan membiarkan polemik menjadi serial tanpa ending. Karena kalau terus begini, anak cucu kita nanti mungkin belajar sejarah Indonesia seperti ini. Penjajahan 350 tahun, reformasi tahun 1998, dan polemik ijazah Jokowi season 27. Saya tunggu komentar Anda. Apakah ini benar-benar perjuangan mencari kebenaran atau sudah berubah menjadi pertarungan politik berkepanjangan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan seperti biasa, tetap kritis, tetap waras. Karena di negeri yang gaduh, akal sehat sering bekerja lembur. Saya pamit. Salam orasi kritis.